itu cuma syariat semuanya. Yang dimaksud ajaib, tanpa itu semua keajaiban pasti terjadi. Dan jangan salah, karena manusia itu harus logika nih. Ya, logika kita jalankan, tapi di sini kita jangan tancapkan yang logika itu. Misalnya kita seorang supir, seorang driver, misalnya ojek atau driver, jadi kita jangan mikirkan uang kita nanti akan mendapatkan dari Gojek itu, tapi dari sana, dari yang kuasa, betul loh. Dari yang unlogika, dari yang ajaib itu, dan ini syariatnya nyopir ya mesti duwe SIM B1 umum atau A umum sesuai dengan kita jadi driver apa. Itu syariat saja, logika kita kalau mau jadi driver. Sementara apa yang kita hasilkan, apa yang kita harapkan, pendapatan dan lain-lain yang tercukupi itu sebenarnya kan sudah cukupi ya. Nah itu kita pasrahkan pada alam semesta ini, pada yang kuasa sendiri. Kita ini hanya berhak ya wis melakukan saja, lakukan saja tugasmu. Supir ya nyopir itu kan tugasmu melakukan. Sementara tugasnya yang memberi semua itu tugasnya Gusti Allah. Ben Gusti Allah dhewe sing ngatur dari manapun, ndak usah dipikir, ndak usah diangen-angen lu tekan di caranya, ndak usah dipikir caranya. Tuhan itu maha dahsyat, maha ajaib. Semuanya pasti kaya raya, pasti sukses berkelimpahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya. Jadi hidup ini sebenarnya ajaib nih. Hidup ini ajaib. Kita ini makhluk dari surga, makhluk ajaib. Untuk tembus ajaib, untuk mewujudnya ajaib, maka kita harus matikan logika. Kalau kita sudah matikan logika, maka ajaib akan muncul. Tapi kalau kita selalu di logika, selalu di akal kita, maka ajaib tidak akan muncul. Keajaiban itu tidak akan datang. Asli, real. Orang-orang ini lebih low, lebih cara pelajarannya lebih rendah ya, lebih slow, lebih halus. Bukan logika kita stop terus enggak. Tapi logika ini yang menutupi, yang menghambat kita sehingga keajaiban itu tidak terjadi. Nah, asine yo kita harus melupakan. Kita harus ajaib. Kita harus tidak pakai logika lagi. Justru ajaib akan terjadi. Jadi kita ini makhluk sempurna, makhluk ajaib. Dan ajaib itu yang punya siapa? Yang punya Tuhan sendiri. Bukan kita. Kita tidak bisa apa-apa. Kita ini makhluk logika. Makhluk logika itu manusia ini sebenarnya kita ini makhluk logika. Kalau kita mau ajaib, ya kita harus hadirkan Tuhan bersama kita. Dalam konteksnya memang Tuhan sedang bersama kita. Tuhan itu dekat, lebih dekat dari urat leher kita. Tuhan itu mau wujud pada kita. Kalau kita sudah bisa melupakan ajaib, melepas keajaiban itu, melepas logika, kebalik ya. Kalau kita sudah melepas logika, maka keajaiban pasti terjadi. Ajaib bukan minta-minta, ajaib ya langsung terjadi. Kun fayakun, terjadilah maka terjadi. Dan itu cuman harus cara jalan tergantung jenengan yang pilih yang mana, yang mau logika atau yang mau ajaib. Kalau kita jalan lewat logika ya tidak bisa. Ibaratnya jalan tol sama jalan di bawah, kalau kita jalan di bawah ya tidak bisa nembus kan. Ya tetap kalau macet ya macet sesuai. Kalau ini tol ya bisa dipastikan. Nah, biasanya anak tukone ngoten iki. Ajaib juga gitu. Ada yang harus kita lakukan. Ada tebusannya supaya kita menjadi ajaib. Yang paling letterlek, yang paling dahsyat ya memang harus kita tinggalkan logika, lupakan logika. Kita
taruh logika kita. Semuanya ajaib. Dan ini akan terjadi. Kalau jenengan selalu gandoli, selalu main-main hitung-hitungan logika, ya kita akan mendapatkannya juga. Tapi itu hanya sebatas itu. Kalau kita mau yang ajaib, ya lupakan logika. Jangan di logika. Logika itu cuma syariat. Syariatnya manusia itu kerja. Syariatnya kerja itu misalnya kerja nang sawah, ya syariatnya ya nggo pacul nang sawah. Syariatnya kerja misalnya di bank, misalnya ya kerja sepatuan, pakai dasi, pakai seperti itu. Juga pirantinya diselesaikan, misalnya sekolah pakai lulus apa dan lain-lain. Itu cuma syariat semuanya. Yang dimaksud ajaib, tanpa itu semua keajaiban pasti terjadi. Dan jangan salah, karena manusia itu harus logika nih. Ya, logika kita jalankan, tapi di sini kita jangan tancapkan yang logika itu. Misalnya kita seorang sopir, seorang driver, misalnya ojek atau driver. Jadi kita jangan mikirkan uang kita nanti akan mendapatkan dari Gojek itu, tapi dari sana, dari yang kuasa, dari yang anlogika, dari yang ajaib itu. Dan ini syariatnya nyopir ya mesti duwe SIM B1 umum atau A umum sesuai dengan kita jadi driver apa. Itu syariat saja. Logika kita kalau mau jadi driver, sementara apa yang kita hasilkan, apa yang kita harapkan, pendapatan dan lain-lain yang tercukupi itu sebenarnya kan sudah cukupi. Nah itu kita pasrahkan pada alam semesta ini, pada yang kuasa sendiri. Kita ini hanya berhak ya wis melakukan saja, lakukan saja tugasmu. Supir ya nyopir itu kan tugasmu melakukan. Sementara tugasnya yang memberi semua itu tugasnya Gusti Allah. Ben Gusti Allah dhewe sing ngatur dari manapun, ndak usah dipikir, ndak usah diangen-angen lu tekan di carane, ndak usah dipikir caranya. Tuhan itu maha dahsyat, maha ajaib. Semuanya pasti kaya raya, pasti sukses berkelimpahan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layar Rosong menembus tanpa batas.